sebelum ada Roma. Sebelum Roma berdiri, sebelum Koloseum, sebelum Senat, sebelum Kekaisaran, ada satu kerajaan kecil bernama Alba Longa, keturunan langsung dari Aeneas, sang pahlawan Troya yang tersisa. Di sanalah tinggal dua saudara, Numitor, sang raja yang bijak, dan Amulius, yang hatinya gelap oleh ambisi. Karena rakus akan kuasa, Amulius menjatuhkan saudaranya sendiri, mencuri tahta, dan memerintahkan agar semua keturunan Numitor dimusnahkan. Tapi ada satu putri, Rhea Silvia, yang diselamatkan bukan karena kasih, tapi karena perhitungan. Ia dijadikan pendeta Vesta, seorang perawan suci yang harus menjaga api abadi, terpisah dari dunia, dari cinta, dan dari kehidupan biasa. Namun, bahkan para dewa tidak tunduk pada hukum manusia. Di tengah malam sunyi, ketika lilin di altar hampir padam, Rhea Silvia mendengar langkah berat, langkah yang bukan milik manusia. Cahaya merah menembus dinding kuil, dan dari antara kabut, sosok berzirah besi muncul. Mars, dewa perang, tapi malam itu bukan dalam amarah, melainkan dalam cinta yang dikirimkan oleh takdir. Dari pertemuan itu, lahirlah dua anak, dua darah dewa dalam tubuh manusia, dua jiwa yang akan menebus dosa nenek moyangnya dan menyalakan era baru. Ketika Amulius tahu, ia murka. Ia memerintahkan agar bayi-bayi itu dilemparkan ke sungai Tiber. Tapi sungai bukanlah sekedar air. Sungai Tiber adalah urat nadi bumi, dan bumi menolak menelan dua jiwa suci itu. Arus lembut membawa mereka ke tepian, menidurkan mereka di bawah pohon ara Ficus ruminalis, tempat suci yang dijaga roh bumi. Dan di sanalah serigala itu datang. Dunia menyebutnya lupa Capitolina, tapi para penyair tahu ia bukan hewan. Ia adalah perpanjangan tangan dewa, penjaga masa depan yang belum lahir. Dua anak manusia, Romulus dan Remus, disusui oleh serigala, dibesarkan oleh nasib, dan ditulis oleh para dewa untuk satu tujuan, mendirikan Roma. Tapi sebelum mereka membangun kota, mereka akan menghancurkan satu sama lain. Dan dari darah mereka, lahirlah dunia yang disebut peradaban. Bab 1. Nubuat dan bayi terbuang. Ambience. Gemericik api kuil, langkah lembut di lantai marmer, dengung rendah paduan suara perempuan sangat jauh, gesekan senar pelan. Di jantung Alba Longa, di bawah kubah malam yang seperti mangkuk hitam penuh bintang, api suci Vesta menyala. Kecil, tenang, namun seolah menyambung napas dunia. Di depan nyala itu, seorang perempuan muda berlutut, Rhea Silvia. Wajahnya temaram oleh cahaya oran, matanya memantulkan api yang ia jaga dengan sumpah. Tidak berkeluarga, tidak berkehendak atas dirinya sendiri, hanya menjadi penjaga nyala yang melambangkan hidupnya kota. Ada sumpah-sumpah yang menutup pintu, dan ada takdir yang membuat jendela baru. Jauh di aula yang lain, bayangan seorang pria berkuasa melintas bagai duri. Amulius. Ia bukan sekadar raja, ia ketakutan, sebab para penatua berbisik, keturunan Numitor akan kembali. Dan Amulius tahu, darah Numitor mengalir di Rhea Silvia. Langkah
yang bukan milik manusia. Rea menambah kayu kecil pada api. Saat itu, angin tidak bertiup, namun nyala berkobar. Ia memejamkan mata. Ada rasa hadir yang tak bernama, semacam berat yang datang dari atas, dari tempat yang tak punya arah. Dari kegelapan sisi aula, muncul siluet bersenjata. Bukan gemerincing kasar, melainkan getar baja dingin yang sedang bermimpi. Aura merah lamat-lamat, seperti senja yang lupa padam. Rea hampir berbisik, "Siapa di sana?" Suara berat, jauh tapi hangat. "Bukan manusia, bukan musuhmu. Aku datang bukan dengan pedang, melainkan dengan janji ia adalah Mars. Bukan badai, tidak bergemuruh. Malam itu ia datang sebagai mati lampu di dada yang lama tak disadari. Dan ketika tangan tak kasat mata itu menyentuh udara di sekitar Rea, dunia menjadi sangat pelan. Api tidak lagi berbunyi. Waktu memegang napasnya. Para dewa tahu, manusia menulis hukum. Namun takdir menulis undang-undang yang lebih tua dari hukum. Amulius dan ketakutan yang bernama masa depan beralih ke ruang tahta. Langkah penjaga, kain berat diseret, dentum halus genderang jauh. Keesokan hari, istana riuh rendah oleh kabar yang belum jadi kata. Amulius duduk di kursi batu. Jari-jarinya mengetuk sandaran. Matanya tajam seperti mata burung yang menilai jarak. Masuk seorang pendeta tua, bukan Vesta, melainkan juru tanda yang membaca gerak burung di langit, gemericik air, retak tanah setelah kemarau. Pendeta tua. Hamba melihat dua bintang kembar turun pada jam yang sama. Mereka tidak terbakar. Mereka menerangi. Jika lahir dua jiwa dari darah Numitor, Tuan, dinding istana Tuan akan menjadi dinding kenangan. Amulius. Kenangan bisa dimasukkan ke penjara atau ke sungai. Kalimat itu tidak menggema, namun memiliki ekor yang panjang. Ia memerintahkan penjaga, jika benar ada anak, lenyapkan sebelum dunia sempat menamai mereka. Dalam rahim sunyi, kembali ke kuil. Vokal perempuan sangat perlahan. Ritme napas, nada senar turun naik. Rea jatuh ke heningan berbulan-bulan. Di antara tiang-tiang kuil, rahasia tumbuh seperti benih yang tidak berani memecah tanah. Ia menyimpan dua denyut jantung di balik kain suci. Seperti menyimpan dua matahari kecil yang belum bangun. Rea, jika aku bersalah, biarlah api memadamkanku. Jika aku benar, biarlah api menjadi saksiku. Wahai Vesta, aku menyentuh nyala dengan ujung jariku. Bukan untuk meminta ampun, melainkan untuk mengerti. Mengapa aku dipilih? Setiap malam ia berdoa, bukan menolak takdir, tapi belajar cara memanggulnya. Dua tangis pertama. Badai kecil di luar. Di dalam kuil, tetap hening. Lalu potong cepat ke ruang bersalin sederhana. Hujan ringan, ketukan timpani lembut. Malam kelahiran, bukan malam pesta. Itu malam ketakutan yang putus asa. Dua nyawa menangis serempak, seolah alam kehilangan aturannya.
Rhea memeluk mereka. Kulit yang baru mengenal udara, mata yang belum memahami cahaya. Rhea, kalian belum punya nama, tapi dunia sudah punya rencana. Pintu digedor. Penjaga masuk. Perintahnya singkat, tajam, tanpa bahasa manusia. Rhea merunduk, mencium dahi kedua anaknya, lalu menatap api Vesta terakhir kalinya. Ia tidak memohon pada penjaga. Ia memohon pada sungai. Rhea, jika manusia menolak kalian, biarlah bumi yang mengasuh. Perahu tanpa dayung. Tepian sungai Tiber, malam, angin dingin. Air mengelus perahu kecil dari anyaman. Beluk hutan, jauh. Satu lolongan serigala lirih. Bukan menakutkan, lebih seperti doa. Sepasang tangan kasar meletakkan kedua bayi di atas wadah sederhana. Anyaman jerami, dilapisi kain. Tidak ada kemudi, tidak ada dayung. Penjaga muda berbisik, ragu. Maafkan aku, dunia memerintah demikian. Ia mendorong pelan. Perahu hanyut. Sungai menerima. Bukan dengan riuh, melainkan dengan tunduk. Arus membawa perlahan, menghindari batu, mendekap pinggir. Seperti ingat, bulu kuduk malam berdiri ketika pohon ara tegak di kejauhan. Akar-akar tua seperti jari-jari bumi yang mau meraih sesuatu yang jatuh dari langit. Perahu merapat di sana, tanpa suara perintah. Serigala, ibu tanpa nama. Hutan lembab, dedaunan bergetar. Langkah 4 kaki ringan. Napas hewan hangat. Musik nada drone suci. Harpa 3 not. Ia datang. Serigala betina. Matanya bukan mata amarah. Lebih mirip mata sumur tua yang memantulkan bulan. Ia mencium udara, mendekat perlahan, menunduk pada 2 suara yang memanggilnya dengan bahasa yang bahkan dewa pahami. Lapar, takut, hidup. Ia menjilat dahi mereka. Tangis mereda. Bayi yang satu meraih udara, yang lain menoleh ke arah dadanya. Serigala duduk, melengkung, mengizinkan. Di hening paling dalam hutan itu, seekor hewan menjadi ibu. Narator, hampir doa. Alam tidak memilih dengan logika manusia. Ia memilih dengan kebijaksanaan yang lebih tua dari kata. Dari balik semat, sepasang mata lain memperhatikan. Faustulus, seorang gembala tua yang kerap berjalan di tepian Tiber saat fajar. Ia terpaku antara takut dan takjub. Ia melihat serigala itu tidak menerkam, melainkan menjagai. Malam itu ia pulang dengan hati yang tidak lagi sama. Faustulus dan Aka Larentia fajar pucat. Ayam hutan jauh. Lonceng kawanan domba. Kayu rumah pedesaan berderit hangat. Pagi berikutnya, Faustulus kembali. Kali ini membawa Aka Larentia, istrinya. Mereka berjalan perlahan, membawa kain hangat, semangkuk susu kambing, dan ketakutan yang bersinar. Serigala itu masih ada, namun ketika manusia mendekat dengan niat yang benar, ia mundur setapak, menatap sejenak, seolah menguji, lalu mengizinkan.
Aka mengangkat satu bayi, Faustulus yang lain. Keduanya dipeluk. Tubuh kecil itu bergetar, lalu tenang. Aka, dari mana kalian datang, kecil? Dari rahim manusia? Atau dari rahim nyala suci? Faustulus, tidak penting dari mana, yang penting kemana dan kepada siapa mereka akan menjadi. Di rumah sederhana mereka, 2 tempat tidur jerami disiapkan. Susu dihangatkan, kain dikeringkan di dekat api. Nama yang menunggu. Interior rumah kayu. Api perapian kecil. Detik jam air, tetes berirama. Senar pizzicato pelan. Mereka belum menamai kedua bayi, karena nama adalah janji, dan janji memerlukan waktu untuk diucapkan. Aka memperhatikan fitur wajah mereka. Satu dahi keras, bibir yang seolah selalu bertanya, satu lagi mata dalam seperti menyimpan hutan. Faustulus memperlihatkan kepada Aka seutas potongan kain kuil yang ikut terbawa, lambang yang hanya milik pendeta Vesta. Faustulus, mereka bukan anak biasa. Aka, semua anak adalah luar biasa, sampai dunia memaksanya menjadi biasa. Malam itu pasangan tua itu tidur bergantian. Di luar, serigala berbaring di ambang hutan menghadap ke rumah, penjaga tak diundang yang tidak mau pergi. Amulius tidak tidur istana. Sepatu tentara, kain berat, nada timpani rendah jauh, kecemasan. Sementara itu, di istana, Amulius gelisah. Ia menanyakan pada penjaga, "Apakah kalian memastikan?" Mereka mengangguk, tetapi sungai tidak bisa ditanya. Amulius memerintahkan pencarian di sepanjang tepian Tiber. Mereka menemukan perahu anyaman tersangkut akar ara, kosong, menampung hanya kain basah dan jejak kecil, bukan jejak hewan, bukan jejak manusia, jejak peristiwa. Amulius mendesah, marah tertahan. Bila sungai menjadi musuh, maka hutan menjadi sekutunya. Cari, sampai pohon pun menyerah. Namun ada yang tidak bisa ia cari, kebijaksanaan. Dan itulah yang mulai menyerah meninggalkannya. Doa Rea, doa serigala paralel, kuil dan hutan. Padukan 2 lapis suara, nyanyian pendeta, lolongan serigala panjang 1 kali. Musik, paduan minor penuh udara. Di kuil, Rea duduk di depan api Vesta. Bibirnya tidak bersuara, namun seluruh tubuhnya berdoa. Di hutan, serigala menatap bulan yang sudah pucat. Ia melolong sekali, bukan panggilan kawanan, melainkan pengembalian amanah kepada langit. Narator, di dunia tempat manusia dan dewa saling meminjam tangan, ada momen ketika ibu manusia dan ibu alam mendoakan anak yang sama. Api berkobar sedikit lebih tinggi. Jauh di rumah kayu, kedua bayi bergerak bersamaan, seperti daun yang menyentuh angin yang sama. Sumpah baru di rumah kecil. Faustulus menatap Aka. Bila ini bahaya, biar aku menanggungnya. Aka menggeleng. Kita membagi, seperti membagi roti. Maka mereka bersumpah, bukan di depan altar marmer, melainkan di depan perapian kecil yang asapnya menyapu langit pedesaan.
Mereka akan merahasiakan asal-usul dua bayi sampai waktunya meminta mulut untuk mengaku. Mereka akan mengajar, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi mengenali arah. Mereka akan mendengar tanda hutan, tanda sungai, tanda langit. Aka, jika dunia memilih mereka, tugas kita hanya satu, tidak menghalangi. Di luar jendela, serigala berdiri, menatap sekejap, lalu menghilang ke hutan, seolah berkata, "Giliranku selesai. Giliran kalian dimulai." Benih kota. Hari-hari pertama seperti daun yang membuka. Bayi pertama, yang kelak disebut Romulus, sudah menoleh pada bunyi keras. Matanya mengejar sumber. Bayi kedua, Remus, menatap lebih lama pada cahaya, seolah ingin membacanya. Tidak ada peta di dinding rumah kecil itu, namun arah sudah ditanam. Di setiap sendok susu yang dihangatkan, di setiap kain yang dijemur, di setiap nyanyian Aka yang bergetar karena usia, Roma mulai berlatih bernapas. Narator menutup bab 1. Sebuah kota tidak lahir ketika batu pertama diletakkan. Ia lahir ketika dua bayi diajari membedakan lapar dan angin, cahaya dan api, takut dan keberanian. Dan malam itu, di bawah pohon ara, di rumah kayu, dan di hati seorang ibu manusia juga ibu alam, Roma baru saja belajar mengeja namanya sendiri. Bab 2. Serigala Suci dan Lembah Sungai Tiber. Ada tempat di bumi di mana waktu berjalan lebih pelan. Tempat di mana hutan tidak hanya tumbuh, tapi mengingat. Disitulah, di antara Bukit Palatin dan Aventin yang masih sunyi, lembah Sungai Tiber membuka mata setiap pagi dengan cahaya keemasan. Embun memantulkan sinar pertama matahari, dan di sela kabut, bayangan seekor serigala betina berjalan pelan, bukan sebagai pemburu, tapi penjaga. Di sisinya, dua anak kecil mulai belajar berdiri. Satu menatap langit dengan tatapan tajam, Romulus. Yang satu lagi menatap air, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar, Remus. Alam adalah sekolah pertama umat manusia, dan serigala adalah guru yang paling jujur. Pelajaran pertama dari alam. Setiap pagi, serigala mengajari mereka cara membaca dunia tanpa huruf. Romulus belajar mengejar bayangan kupu-kupu di antara akar. Remus belajar menatap air dan mengenali arah arus. Dari air, mereka belajar kesabaran. Dari batu, mereka belajar keteguhan. Dari angin, mereka belajar kebebasan. Faustulus, yang memantau dari kejauhan, kagum pada cara mereka bergerak, seolah alam sendiri membimbing langkah mereka. Faustulus pada Aka, "Aku tidak tahu apakah mereka manusia yang diajari serigala, atau serigala yang lahir dari rahim manusia." Aka hanya tersenyum, mengelus kain bayi yang dulu membungkus mereka. Aka, mungkin mereka berdua. Dunia baru selalu lahir dari dua yang bertentangan. Tanda dari langit. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, langit menghitam tiba-tiba. Awan bergulung, bukan badai, tapi tanda. Seekor elang raksasa melayang tepat di atas bukit tempat mereka bermain. Ia berputar 7 kali,
lalu menukik rendah hingga udara bergetar. Remus berjongkok, menatap langit tanpa takut. Romulus memungut batu kecil dan mengangkatnya tinggi, seolah ingin menandingi sayap itu. Dewa Mars mengirimkan tanda, bukan dengan kata, tapi dengan gerak. Dua anak kecil menatap langit, dan langit menatap balik. Faustulus tahu itu bukan kebetulan. Ia berlutut di tanah dan berdoa pelan. Wahai para dewa, jika ini kehendakmu, maka biarlah lembah ini menjadi rahim bagi dunia baru. Remus dan bahasa sungai Remus sering duduk di tepian Tiber, menatap bayang-bayang pepohonan yang terpantul di air. Kadang ia berbicara sendiri, seolah berbicara dengan sungai. Remus, kau mengalir, tapi tak pernah pergi. Kau menerima semua yang jatuh ke dalammu, tapi tetap jernih. Apakah itu yang disebut kekuatan, wahai Tiber? Air beriak, dan di kejauhan terdengar lolongan serigala. Panjang, menembus udara sore. Romulus datang membawa tombak kayu kecil hasil buatannya, menepuk bahu saudaranya. Romulus, sungai tidak akan mengajarimu berperang, Remus. Remus, dan pedang tak akan mengajarimu mendengar, Romulus. Dua saudara, dua jalan. Tapi keduanya menuju satu takdir. Dunia selalu dibangun oleh dua hal yang bertentangan. Kekuatan dan kelembutan. Perang dan damai. Api dan air. Serigala dan bayi yang tumbuh. Serigala betina yang dulu menyusui mereka, kini menua. Bulu di sekitar moncongnya memutih, langkahnya pelan, tapi matanya masih menyala seperti bara. Setiap malam ia datang ke tepian rumah Faustulus, duduk di sana, hanya untuk memastikan bahwa dua anak manusia yang dulu ia selamatkan masih hidup. Remus sering meninggalkan potongan roti di luar jendela, sementara Romulus meletakkan tulang domba di batu dekat hutan. Kasih tidak memerlukan bahasa. Ia hanya memerlukan ingatan. Pada malam terakhir musim semi, serigala itu tidak kembali lagi. Namun di pagi hari, kabut membentuk siluet samar di langit, bentuk seekor serigala dengan dua bintang di punggungnya. Faustulus menatap itu lama, lalu berkata pelan, ia sudah menjadi bagian dari langit yang melindungi mereka. Anak-anak lembah waktu berjalan. Dua anak itu kini remaja. Mereka tumbuh kuat, cepat, dan cerdas. Dengan naluri seperti binatang dan hati seperti manusia. Romulus belajar memimpin kawanan gembala muda. Remus belajar mendamaikan pertengkaran di antara mereka. Mereka sering bertarung, bukan karena benci, tapi karena ingin menguji kekuatan. Persaudaraan sejati tidak berarti tak pernah bertengkar. Ia berarti selalu kembali duduk bersama setelah pertarungan usai. Faustulus dan Aka bangga, tapi juga takut. Mereka tahu, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Bayangan asal-usul. Suatu malam, Aka bermimpi. Ia melihat sungai berubah menjadi cermin besar, dan di dalamnya, dua wajah bersinar dengan cahaya merah, dan suara perempuan berbisik, "Anakku." Ketika ia terbangun, udara terasa berat. Ia tahu waktunya akan datang, saat mereka harus tahu siapa mereka sebenarnya. Aka pada Faustulus, kita bisa melindungi tubuh mereka, tapi tidak takdir mereka.
Faustulus, dan takdir akan datang, bahkan jika kita berpaling. Di kejauhan, kilat halus menyambar langit utara, tanda bahwa badai kecil akan lahir, bukan dari cuaca, tapi dari waktu. Lembah yang menyimpan janji malam itu. Romulus dan Remus duduk di atas batu besar menghadap lembah. Romulus, kau pernah berpikir dari mana kita datang? Remus, aku hanya tahu kita diselamatkan untuk sesuatu yang besar. Romulus, lihat lembah ini. Kita akan membangun sesuatu di sini suatu hari nanti. Tempat di mana tak seorang pun dibuang seperti kita. Remus tersenyum menatap bintang. Remus, kalau begitu, jadikan itu tempat di mana tak ada yang kelaparan. Romulus, dan tak ada yang lemah. Lembah Tiber menelan kata-kata mereka malam itu. Tapi setiap batu, setiap daun, setiap tetes air mencatatnya, karena alam tahu, janji dua saudara itu akan menjadi sejarah dunia. Malam itu, Roma belum lahir, tapi benihnya sudah berakar di hati dua anak manusia, disusui oleh serigala, dijaga oleh bumi, dan disaksikan oleh langit yang abadi. Tiga, darah yang menyalakan fenomena Roma. Setiap kisah besar dimulai dari tangisan kecil, tapi tidak semua tangisan berakhir dengan duka. Lembah Tiber kembali bernafas setelah pertempuran malam itu. Asap masih menari di antara pepohonan. Romulus dan Remus berdiri berdampingan, tubuh mereka basah oleh hujan dan darah. Namun, bukan darah musuh yang mengalir di tangan mereka, melainkan darah keberanian, darah asal, darah yang selama ini menunggu untuk dikenali. Numitor, kakek mereka, memeluk keduanya dengan tangan gemetar, sementara Rhea Silvia tersenyum dengan air mata. Akhirnya, api yang kutitipkan pada sungai telah kembali menyala di dunia. Kembali ke sungai. Setelah badai reda, dua bersaudara itu berjalan kembali ke tepian sungai Tiber, tempat mereka dahulu diletakkan di perahu jerami kecil oleh tangan putus asa seorang ibu. Air masih sama, tenang namun hidup. Romulus menatap permukaan yang berkilau cahaya bulan. Remus berlutut dan menyentuh air itu, seolah menyapa sahabat lama. Remus, inikah akhir dari perjalanan kita, Romulus? Romulus, tidak. Hanya akhir dari masa kita tidak tahu siapa diri kita. Narator, manusia selalu kembali ke tempat ia lahir, bukan untuk menjadi anak kecil lagi, tetapi untuk memahami mengapa ia pernah menangis. Darah dewa, hati manusia. Rhea Silvia datang perlahan dari arah hutan. Rambutnya panjang, ditiup angin sore. Ia berdiri di antara mereka. Rhea, kalian adalah darah Mars ya. Tapi jangan lupa, bahkan dewa pun belajar dari manusia. Ia menatap Romulus. Kau, sang pemimpin, akan mengajarkan dunia tentang keberanian. Dan ia menatap Remus. Kau, sang penenang, akan mengajarkan dunia tentang kasih. Rhea, pelan, tapi jangan biarkan keberanian membunuh kasih. Karena dari dua hal itulah dunia bisa berdiri. Lalu ia menunduk
mencium dahi mereka satu persatu, dan berjalan pergi ke kabut, seperti sosok yang ditelan oleh waktu itu sendiri. Ada perpisahan yang tidak membawa air mata, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari segalanya. Darah dewa, hati manusia. Rea Sylvia datang perlahan dari arah hutan. Rambutnya panjang, ditiup angin sore. Ia berdiri di antara mereka. Rea, kalian adalah darah Mars ya. Tapi jangan lupa, bahkan dewa pun belajar dari manusia. Ia menatap Romulus. Kau, sang pemimpin, akan mengajarkan dunia tentang keberanian. Dan ia menatap Remus. Kau, sang penenang, akan mengajarkan dunia tentang kasih. Rea, pelan, tapi jangan biarkan keberanian membunuh kasih. Karena dari dua hal itulah dunia bisa berdiri. Lalu ia menunduk, mencium dahi mereka satu persatu, dan berjalan pergi ke kabut, seperti sosok yang ditelan oleh waktu itu sendiri. Ada perpisahan yang tidak membawa air mata, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari segalanya. Janji dua saudara. Mereka menancapkan dua tongkat di tanah, bersilang membentuk tanda X. Remus, apa ini? Romulus, janji bahwa apapun yang terjadi nanti, kita tidak akan melupakan tempat ini, lembah, sungai, dan serigala yang memberi kita hidup. Mereka memejamkan mata. Dalam diam itu, waktu berhenti sejenak, dan langit menjawab, seberkas cahaya biru turun perlahan di antara bintang-bintang. Langit mengakui sumpah mereka, karena alam tahu, yang lahir dari kasih dan keberanian tidak akan pernah benar-benar mati. Amanah dari Faustulus. Pagi berikutnya, Faustulus datang. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tenang. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Faustulus pada keduanya, aku menemukan kalian ketika dunia menolak kalian. Tapi hari ini, dunia akan menerimanya kembali. Ingatlah satu hal, kebesaran tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari kemampuan menahan diri saat kau bisa berkuasa. Ia menyerahkan sepotong kayu dari rumahnya, kayu tempat mereka dulu tidur saat bayi. Jika kalian membangun sesuatu nanti, letakkan kayu ini di pondasinya, supaya dunia tahu, kota besar pun pernah tumbuh dari rumah kecil. Langit yang baru. Romulus dan Remus berjalan naik ke bukit kecil. Dari puncak itu, mereka melihat lembah luas, rumput hijau, air berkilau, burung berputar di langit, kabut pagi yang menyingkap perlahan. Romulus, lihatlah Remus. Dunia menunggu, Remus. Dan dunia akan menuliskan nama kita dengan caranya sendiri. Keduanya berdiri berdampingan, tanpa mahkota, tanpa pedang, tanpa pengikut. Hanya dua anak manusia yang disusui oleh serigala, disembunyikan oleh sungai, dan kini berdiri di antara bumi dan langit sebagai simbol dari perdamaian dan kekuatan. Dan di hari itu, Roma belum ada, tapi jiwanya telah lahir. Epilog. Roma yang abadi.
Waktu terus berjalan. Nama mereka menjadi legenda, dan legenda menjadi fondasi sebuah peradaban. 1000 tahun setelah itu, para penyair masih menulis tentang 2 anak sungai yang berubah menjadi kota. Patung serigala betina berdiri di tengah forum, dan di bawahnya 2 bayi mengisap susu, simbol kasih yang melahirkan kekuatan. Narator, suara lembut, akhir reflektif. Romulus dan Remus tidak pernah membangun dinding, tapi mereka membangun sesuatu yang lebih besar. Jiwa manusia yang percaya bahwa setiap awal kecil bisa menjadi keabadian. Di balik segala kejayaan, perang, dan kebesaran Roma, selalu ada gema 2 tangisan di tepi sungai Tiber. Tangisan yang bukan duka, melainkan panggilan dari masa depan. Mereka tidak lagi hanya 2 nama dalam mitologi. Mereka adalah peringatan bagi dunia bahwa dari lembah paling sunyi bisa lahir peradaban yang takkan pernah padam. Dan di sanalah, di antara cahaya dan bayangan, Roma mulai bermimpi.